Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di pertemuan kali ini saya akan mencoba menyampaikan materi pemecahan masalah sosial untuk mencapai kehidupan publik yang lebih baik. Permasalahan sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan dan membahayakan kehidupan masyarakat itu sendiri. Permasalahan sosial timbul sebagai hasil dari proses perkembangan masyarakat. Dengan demikian, permasalahan sosial dapat mempercepat perubahan sosial. Permasalahan sosial dibedakan dalam dua bentuk, yaitu manifest social problem dan latent social problem. Manifest social problem yaitu masalah sosial yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat, sedangkan latent social problem yaitu masalah sosial yang tidak tampak atau tersembunyi sehingga dampaknya tidak langsung dirasakan oleh masyarakat. Faktor-faktor penyebab permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Pertama, faktor ekonomi. Merupakan penyebab terjadinya permasalahan sosial berkaitan dengan pendapatan, kekayaan, dan upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Faktor budaya merupakan latar belakang terjadinya permasalahan sosial berkaitan dengan unsur-unsur nilai dan norma sosial seperti adat istiadat dan sebagainya. Kemudian faktor biologis merupakan permasalahan sosial yang disebabkan oleh gangguan fisik seperti penyakit dan gangguan kesehatan. Dan faktor psikologis merupakan permasalahan sosial yang berkaitan dengan gangguan kejiwaan pada seseorang. Contoh permasalahan sosial dalam masyarakat. Pertama, konflik sosial. Konflik merupakan pertentangan antara dua pihak atau lebih yang bertujuan saling menjatuhkan pihak lawan. Konflik dapat terjadi karena perbedaan kepentingan antara suku, antara agama, ataupun antara negara. Masalah kependudukan. Masalah kependudukan berkaitan dengan demografi yang meliputi struktur, distribusi penduduk, perubahan jumlah penduduk akibat kelahiran dan kematian, serta migrasi penduduk. Kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang disebabkan oleh ketidakberadaannya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Apabila kemiskinan tidak segera diselesaikan, dapat menimbulkan masalah lain seperti putus sekolah, pengangguran, dan kriminalitas. Kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial jika ditinjau dari teori sistem sosial Talcott-Parsons merupakan ketidaksesuaian antara realitas sosial dan fungsi dalam sistem sosial. Kesenjangan sosial dapat muncul akibat keseimbangan sistem sosial terganggu. Tindak kriminalitas. Tindak kriminalitas merupakan perilaku yang melanggar norma hukum. Perilaku tindak kriminalitas biasanya akan mendapat hukuman, denda, dan pidana. Sebagai contoh, tindak kriminalitas yaitu pencurian, pembunuhan, ataupun korupsi. Kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh para remaja yaitu perkelahian, tawuran, mengkonsumsi narkoba, dan miras. Upaya pemecahan permasalahan sosial. Pertama, mensosialisasikan nilai dan norma sosial. Permasalahan sosial dapat dicegah sebelum terjadi dengan upaya preventif. Upaya preventif dapat dilakukan dengan mensosialisasikan nilai dan norma sosial secara intensif, mempertegas sanksi sosial bagi para pelanggar. Permasalahan sosial yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan dapat diatasi dengan upaya represif, yaitu dengan menerapkan sanksi sosial secara tegas kepada setiap orang yang melanggar peraturan. Meningkatkan pemerataan, pembangunan, dan pendidikan. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa disertai pemerataan pembangunan hanya menciptakan perekonomian yang lemah. Pembangunan penting untuk meningkatkan pendapatan ekonomi per kapita. Pemerataan pendidikan berkaitan dengan sistem yang berkaitan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh anggota masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Upaya pemerataan pendidikan yang telah dilakukan pemerintah antara lain melalui pembangunan sekolah, pengadaan dana BOS, serta kejar paket A, B, dan C. Menyediakan modal usaha. Bantuan modal usaha melalui sistem pemantauan dapat menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan pengangguran. Melalui bantuan modal usaha diharapkan dapat membuka lapangan usaha mandiri, bahkan dapat meningkatkan perekonomian rakyat. Terima kasih sudah menyimak materi pertemuan kali ini, semoga bisa bermanfaat dan sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.